Bang, jangan banget bang, nggak boleh jangan gitu bang. Ada polisi bang. Ulah debt collector atau kerap disebut matelang kembali viral di media sosial. Seorang pemotor perempuan dihadang debt collector di sekitar Cengkareng, Jakarta Barat. Motor perempuan tersebut pun coba direbut sejumlah pria anggota kelompok debt collector. Dilansir dari Instagram Polres Jakarta Barat, 3 orang debt collector tersebut sudah diamankan anggota Polsek Cengkareng dan dimintai keterangan pada Jumat 17 Oktober 2025. Namun sahabat Kompas, kelakuan para debt collector ini semakin lama kok semakin meresahkan ya. Aksi tarik-menarik kendaraan di tengah jalan, intimidasi, bahkan ancaman verbal seringkali menjadi pemandangan yang kita lihat antara debt collector dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah debt collector itu legal? Dan bagaimana aturan serta hal yang mesti dipahami sebagai konsumen dalam menghadapi debt collector? Yuk simak video ini. Adapun penggunaan jasa penagih hutang atau debt collector oleh lembaga keuangan itu adalah hal legal atau diperbolehkan hukum. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada pasal 61 ayat 1 berbunyi, POJK atau pelaku usaha jasa keuangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1. Yang menjadi kuncinya di sini ada pada pasal 10 di mana POJK yang menyewa debt collector wajib bertanggung jawab penuh. Jika debt collector melanggar hukum, maka perusahaan yang menggunakan jasa debt collector itulah yang harus bertanggung jawab. Nah, persoalannya praktik penagihan di lapangan seringkali jauh dari aturannya. Hal semacam ini terus berulang kendati OJK sudah menetapkan aturan yang sangat ketat. Aturan tersebut tertuang di pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 22 Tahun 2023, di mana penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma dan undang-undang. Selain itu, debt collector dilarang keras melakukan penagihan dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik maupun verbal, maupun menggunakan tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Debt collector juga dilarang menagih ke pihak selain konsumen. Debt collector juga dilarang menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, dan penagihan harus dilakukan di tempat alamat penagihan atau sesuai domisili konsumen. Waktu penagihan pun diatur hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 hingga 20 malam. Jika kedapatan melanggar maka akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan sampai pencabutan usaha juga denda paling banyak senilai 15 miliar rupiah. Nah, ketika debt collector melakukan penagihan terhadap konsumen, debt collector dilarang melakukan penarikan paksa kendaraan di jalanan. Jika hal itu terjadi, konsumen berhak melaporkan tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor. Lantas, bagaimana sebaiknya konsumen menghadapi debt collector? Nanya aja, dari mana mas? Biar jelas. Saat menghadapi debt collector, konsumen wajib menanyakan identitas mereka. Sebab debt collector wajib membawa kartu identitas atau KTP, sertifikat profesi di bidang penagihan, dan surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan serta salinan surat kuasa yang jelas. Dari mobil. Ini kan udah dibayar. Terkait penarikan barang secara paksa, dilansir dari halaman Kementerian Hukum, penarikan barang oleh debt collector hanya sah secara hukum jika memenuhi syarat berikut. Pertama, perjanjian fidusia sudah terdaftar dan memiliki sertifikat elektronik. Kedua, debitur benar-benar bukan prestasi atau menyalahi kontrak. Syarat ketiga, penarikan dilakukan secara sopan dan tanpa kekerasan. Yang keempat, debt collector membawa sertifikat fidusia, surat kuasa penarikan, dan identitas resmi. Dan syarat kelima, debitur tidak keberatan dan bersedia menyerahkan barang secara sukarela. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tindakan debt collector dapat dianggap melawan hukum dan dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi sahabat Kompas, penghentian paksa di jalan oleh debt collector yang berujung pada perampasan motor atau mobil seperti yang terjadi di Cengkareng adalah tindakan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai perampasan pasal 368 KUHP atau pemerasan pasal 406 KUHP. Meskipun kewajiban membayar hutang harus dipenuhi, proses penagihan tidak boleh melanggar hukum dan etika. Oleh karena itu, penting bagi konsumen memahami hak-haknya agar tidak menjadi korban praktik penagihan yang sewenang-wenang. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.